Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada jurnal kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang langsung kita share aja ya screen-nya. Oke, manajemen ASN. Oke, perkenalkan dulu nama saya Dian Matsodikin. Eh, Banyak sekali sudah agenda yang sudah saya berikan, banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah saya berikan ya. Kali ini sedikit aja tentang manajemen ASN. Tapi sebelum itu kita bahas dulu apa sih ASN itu ya? ASN itu singkatan dari aparatur sipil negara, merupakan sebuah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi secara umum kita bisa membedakan ASN itu ada dua macam. Yang pertama adalah PNS, yang tadi ya pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah perjanjian PPPK ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Oke. Sebenarnya fungsi ASN itu apa? Semuanya sudah tahu, saya juga beberapa kali sudah menjelaskan fungsi seorang ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ini harus terus-menerus saya ingatkan, harus terus-menerus saya eee, ungkit-ungkit terus ya, saya ingatkan, biar saya sendiri juga bisa terpatri dalam pikiran saya ya, bahwa seorang ASN itu memang punya fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oke, kita masuk ke bagian utamanya yakni manajemen pegawai negeri sipil. Dalam ini saya akan membahas cuma bagian pegawai negeri sipil ya, bukan yang PPPK karena di situ ada aturan-aturan yang lain. Apa sih sebenarnya manajemen pegawai negeri sipil? Sebenarnya manajemennya merupakan pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai sipil yang pertama, targetnya dengan adanya manajemen ya, yang pertama munculnya sebuah profesionalitas. Yang kedua, agar pegawai sipilnya memiliki nilai dasar yang kuat berupa etika profesinya harus ada. Bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini tujuannya. Jadi benar-benar manajemen pegawai negeri sipil ini pengennya menghasilkan sebuah situasi atau sebuah komunitas yang benar-benar sehat ya. Oke, undang-undang atau peraturan apa yang digunakan? Saya gunakan nanti setidaknya ada 3 ya. Yang pertama dan kedua yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 yang juga ada sedikit revisinya di Nomor 17 Tahun 2020. Yakni ada beberapa bagian, lumayan detail juga sebenarnya. Yang pertama, dia berhubungan dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua tentang pengadaan, tentang pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi maupun mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Hampir semuanya aturan-aturan tentang PNS ada di sini. Jadi PNS harus tahu tentang aturan-aturan yang memang mengikat dirinya. Seperti itu ya. Oke, ada juga, aturan-aturan sebenarnya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83 untuk PP 45 tahun 90 tentang PNS wanita yang menjadi istri kedua atau ketiga dan seterusnya dijatuhi hukuman disiplin, diberhentikan tanpa hormat sebagai PNS. Jadi ini harus semuanya sudah tahu ya. Jadi nggak boleh salah-salahan. Terus yang kedua, PNS dan atau atasannya akan dijatuhi hukuman disiplin berat jika satu, tidak melaporkan perkawinan pertama secara tertulis kepada pejabat yang berwenang selama 1 tahun. Yang kedua, melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga, beristri dari seorang tanpa izin dari seorang yang berwenang. Terus, hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Yang selanjutnya tidak melaporkan perceraiannya secara tertulis dalam waktu 3 bulan setelah perceraian dilakukan. Dan yang terakhir tidak melaporkan perkawinannya yang kedua atau ketiga secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Masih lupa apa itu? Nah, itu PNS dan atasannya akan dijatuhi hukuman Bapak Ibu jika tidak melakukan peraturan yang tertulis tadi ya, ada beberapa. Terus kemudian lagi, terus tentang pembagian harta mungkin ya ini ya pembagian kepada bekas istri tidak diberikan bagian tidak diberikan apabila yang pertama ada alasan perceraian dikarenakan istri berzina atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami. Jadi
hak-haknya tidak diberikan lagi kepada bekas istri jika melakukan hal tersebut. Yang kedua, istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan. Ini juga bisa menghilangkan hak seorang istri, bekas istri ya, mungkin suaminya meninggal atau seperti apa ya. Dan yang ketiga, istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Itu ada sebenarnya cuma contoh-contoh saja yang nggak banyak. Memang yang saya bagikan karena memang ya banyak sekali aturan-aturan yang mengikat seorang ASN. Fungsinya kembali lagi kan agar terbentuk sebuah lingkungan yang sehat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya, silakan dicek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.